Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nadia Putri Gusdarni. Aku akan menjelaskan materi tentang CPU scheduling dengan submateri first come first serve. Jadi yang pertama itu algoritma FCFS atau first come first serve ini menetapkan CPU ke proses yang tiba lebih dulu. Proses yang datang pertama kali ke antrian yang kita sebut dengan ready akan dialokasikan ke CPU terlebih dahulu. Jadi mana yang datang duluan sesuai antrian, maka itu yang akan pertama kali diproses. Oke, selanjutnya itu ada non-preemptive. Artinya setelah sebuah proses mulai dieksekusi, ia akan terus berjalan sampai selesai tanpa bisa diinterupsi oleh proses lain. Bahkan jika proses lain itu memiliki prioritas lebih tinggi atau bersama lebih pendek. Itu yang namanya antrian ya. Jadi kita nggak akan bisa menerobos meskipun lebih ada prioritasnya karena udah ada antrian itu. Jadi harus nunggu si antriannya itu selesai baru next ke proses ke selanjutnya. Nah, di sini juga ada yang namanya arrival time atau AT, ada burst time namanya BT, completion time atau CT. Jadi di arrival time itu adalah waktu ketika sebuah proses masuk ke dalam antrian atau ready. Nah, burst time itu waktu yang dibutuhkan sebuah proses untuk menyelesaikan eksekusinya di CPU. Sedangkan completion time itu waktu ketika sebuah proses selesai dieksekusi. Nah, jadi di sini ada tabel studi kasus dan juga perhitungan yang dimana kita menggunakan contohnya itu 5 proses. Jadi dari P1 hingga P5 untuk mendemonstrasikan bagaimana FCFS ini bekerja. Nah, di sini di tabel ini ada prosesnya, ada arrival time dan juga ada burst time-nya. Nah, untuk P1 sendiri arrival time dan burst time-nya sama-sama 2. Untuk P2 arrival time-nya 0, burst time-nya 1. Untuk P3 arrival time-nya 2, burst time-nya 3. Untuk P4 arrival time-nya 3, burst time-nya 5. Dan untuk P5 sama-sama 4 arrival time dan burst time-nya. Nah, urutan dieksekusinya itu yang pertama ada di P2. P2 ini tiba pada waktu 0 dan memiliki burst time-nya 1. Jadi ia bakal mulai dieksekusi pada waktu 0 dan selesainya pada waktu 1. Nah, untuk P1 sendiri itu tiba pada waktu 2 dan memiliki burst time-nya 2. Namun CPU tuh nganggur dari waktu 1 dan hingga ke waktu 2. Sehingga karena P2-nya udah selesai dan P1 baru tiba di waktu 2, itu P1 jadinya mulai dieksekusinya tetap sesuai dengan waktunya, yaitu pada waktu 2 dan selesai pada waktu 4. Selanjutnya itu ada di P3, itu tiba waktunya pada pukul 2. Burst time-nya adalah 3. Jadi ia akan mulai dieksekusi pada waktu 4 setelah P1-nya selesai dan selesai pada waktu 7. Kenapa baru dieksekusinya pada waktu 4? Karena di P1 itu baru selesai pengeksekusiannya itu di waktu 4. Selanjutnya di P4 itu tibanya pada waktu 3 dan burst time-nya itu 5. Ia akan mulai dieksekusi pada waktu 7 setelah P3-nya selesai dieksekusi dan selesai pada waktu 12. Begitu juga dengan P5. P5 itu tiba pada waktu 4 dan burst time-nya adalah 4. Ia akan mulai dieksekusi pada waktu 12 setelah P4-nya selesai dan selesainya pada waktu 16. Nah, untuk perhitungan metrik penjadwalannya itu ada completion time. Waktu selesai tiap proses. Waktu selesai tiap proses ini P1 itu 4, P2 itu 1, P3 itu 7, P4 itu 12 dan P5 itu 16. Nah, ada juga di sini namanya turnaround time atau TAT. TAT ini total waktu yang dihabiskan proses dari tiba hingga selesai. Rumus TAT itu CT dikurang AT. Nah, jadi untuk ngitung TAT ini untuk P1 itu berarti 4 dikurang 2 karena CT-nya itu 4 dan AT-nya itu 2. Jadi TAT-nya sama dengan 2. Untuk P2 itu CT-nya 1, AT-nya itu 0, jadi TAT-nya 1. Untuk P3 CT-nya itu 7, AT-nya itu 2, jadi TAT-nya itu 5. Untuk P4 CT-nya itu 12, AT-nya itu 3, jadi TAT-nya 9. Dan untuk P5 itu 16 kurang 4 atau CT-nya itu 16, AT-nya 4, itu sama dengan 12. Nah, untuk ngitung rata-rata dari TAT itu sebenarnya ngitungnya sama aja ya, kayak kita ngitung rata-rata penjumlahan atau lainnya. Jadi TAT-nya tuh semua dijumlahin dan dibagi sama jumlah dari proses ini. Karena kita prosesnya itu ada 5 kali proses, jadi berarti
jumlah THT dibagi sama 5. Nah, jumlah THT-nya itu 2 tambah 1 tambah 5 tambah 9 tambah 12 sama dengan 29 dibagi 5 jadi 5,8. Jadi rata-rata THT-nya itu 5,8. Nah, di sini juga ada yang namanya waiting time atau WT. Waktu yang dihabiskan proses untuk menunggu dalam antrian atau ready sebelum akhirnya dieksekusi. Rumus dari WT itu TAT dikurang BT. Nah, untuk P1 itu TAT-nya 2, BT-nya 2 sama dengan 0. P2 itu TAT-nya 1, BT-nya 1 sama dengan 0. P3 itu THT-nya 5, BT-nya 3 sama dengan 2. P4 itu THT-nya 9, BT-nya 5 sama dengan 4. Dan untuk P5 itu TAT-nya 12 dan BT-nya 4 sama dengan 8. Nah, ngitung rata-rata WT seperti ngitung rata-rata TAT tadi, dijumlahin lalu dibagi 5 karena prosesnya 5. Setelah dijumlahin hasilnya itu 14 dibagi 5 itu 2,8. Jadi rata-rata si waiting time-nya itu 2,8. Nah, terakhir aku akan menjelaskan mengenai response time atau RT. Response time itu waktu pertama kali CPU dialokasikan ke proses dikurangi waktu kedatangan. Nah, dalam algoritma non-preemptive seperti FCFS, first come first serve ini, response time atau RT ini sama dengan waiting time. Hal ini karena proses tidak pernah menunggu setelah eksekusi dimulai. Sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Bintang Samhadi. Di sini saya akan menjelaskan CPU scheduling yaitu shortest job first atau SJF. Jadi SJF ini adalah out of all available waiting process, it selects the process with the smallest burst time to execute next. Jadi di SJF ini dia akan mengeksekusi terlebih dahulu burst time yang paling kecil di antara semua available waiting processnya. SJF ini defaultnya itu adalah model non-preemptive, yaitu model yang tidak dapat diinterupsi saat sedang mengeksekusi suatu proses. Oke, di sini kita bisa lihat ini ada contohnya, yaitu ada arrival time dan burst time. Di sini ada P1, P2, P3, P4 dan P5 dengan P1 yang arrival time-nya 2 dan burst time-nya 1, P2 arrival time-nya 1, burst time-nya 5, P3 arrival time-nya 4, burst time-nya 1, P4 arrival time-nya 0, burst time-nya 6, lalu ada P5 dengan arrival time 2 dan burst time-nya 3. Oke, di sini karena P4 sudah arrive duluan, kita bisa lihat maka P4 karena dia arrive di 0 detik, dia akan langsung dieksekusi dan diproses. Di sini dari detik ke-0 hingga detik ke-6 karena P4 itu burst time-nya 6 detik. Lalu di sini saat sedang P4 diproses dari detik ke-0 hingga ke detik ke-6, ada P1, P2, P3 dan P5 yang sudah ready untuk diproses. Nah, setelah P4 selesai diproses, CPU akan menentukan yang mana yang akan diproses terlebih dahulu dari burst time terkecil, yaitu di sini ada P1 dengan burst time 1 dan P3 dengan burst time 1 juga. Karena di sini sama-sama 1, maka CPU akan terlebih dahulu mengeksekusi yang sampai duluan atau arrive duluan, yaitu adalah P1 di sini. Arrive-nya dia di 2 detik sedangkan P3 di 4 detik. Maka P1 akan terlebih dahulu diproses di sini. Karena burst time-nya cuma 1 detik, maka dia hanya diproses dari detik ke-6 hingga detik ke-7. Lalu setelah itu CPU akan memproses lagi burst time terkecil yaitu P3 yang burst time-nya di sini 1.
Di sini P3 akan diproses dari detik ke-7 hingga detik ke-8. Lalu setelah itu, di sini CPU akan melihat lagi burst time yang paling kecilnya, yaitu tinggal P5 dan P2 kan teman-teman. Di antara P2 dan P5 ini burst time yang lebih kecil itu ada di P5 yaitu 3 detik, maka P5 akan terlebih dahulu dieksekusi di sini. Dari detik ke-8 hingga detik ke-11. Lalu karena sekarang tinggal sisa P2, maka P2 akan langsung dieksekusi di sini dari detik ke-11 hingga detik ke-16. Lalu semuanya selesai, sudah tereksekusi. Ya, ini yang bisa kita lihat di angka-angka ini adalah complete time-nya ya teman-teman. Kayak gini. Nah, jadi di sini ada P1 yang complete time-nya di 7 detik, ada P2 yang complete time-nya di 16 detik, ada P3 yang complete time-nya di 8 detik, lalu ada P4 yang complete time-nya di 6 detik, dan ada P5 yang complete time-nya di 11 detik. Complete time itu adalah waktu selesai diprosesnya teman-teman. Lalu di sini ada TAT atau turnaround time. Jadi turnaround time ini adalah waktu saat suatu proses itu berapa lama saat dia sampai dia selesai dieksekusi, selesai diproses, yaitu complete time-nya. Maka di sini kita tinggal kurangkan saja complete time-nya dengan arrival time-nya seperti ini. 7 dikurang 2 itu 5, 16 dikurang 1 itu 15, 8 dikurang 4 itu 4, dan 6 dikurang 0 itu 6, 11 dikurang 2 itu 9. Jadi kita sudah menemukan turnaround time-nya di sini dengan rumus complete time dikurang arrival time. Jadi turnaround time itu adalah waktu dia setelah dia sampai hingga dia benar-benar selesai diproses, teman-teman. Lalu di sini ada waiting time. Waiting time itu adalah waktu suatu proses ini menunggu sejak dia sampai hingga dia dieksekusi, teman-teman. Jadi seperti P1 ini kan dia sampai di detik kedua, namun dia baru dieksekusi di detik ke-6. Maka 6 dikurang 2 sama dengan 4. Lalu di sini ada P2 yang waiting time-nya 10 detik. Dia sudah sampai di detik pertama, namun dia baru dieksekusi di detik ke-11 di sini, teman-teman. Jadi 11 dikurang 1 itu 10. Lalu di sini ada P3 yang sudah sampai di detik keempat dan dia harus menunggu hingga detik ke-7 hingga dia diproses. Maka 7 kurang 4 itu 3 waiting time ya teman-teman. Lalu di sini ada waiting time 0 di P4 karena dia tidak menunggu sama sekali. Di detik ke-0 dia langsung diproses. Maka waiting time-nya 0 di sini teman-teman. Lalu ada P5 yang waiting time-nya 6 detik karena dia baru diproses di detik ke-8 saat dia sudah sampai di detik kedua. Jadi 8 dikurang 2 itu adalah 6 detik, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada response time. Jadi response time ini dia jumlahnya atau hasilnya akan sama dengan waiting time ya teman-teman. Jadi kalau waiting time 4 detik, dia juga 4 detik, ini juga 10, 10, ini 3, 3, ini 0, 0, ini 6 dan 6. Oke. Jadi di sini selanjutnya ada AWT atau average waiting time. Average waiting time ini adalah seluruh waiting time ini kita jumlahkan lalu kita bagi dengan proses yang ada. Karena di sini ada 5 proses, maka kita bagi 5. Jadi seperti ini, 4 ditambah 10 itu 14, 14 ditambah 3 itu 17, 17 ditambah 6 itu ada 23. 23 dibagi 5 itu sama dengan 4,6 detik.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di CPU scheduling SJF kali ini, teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Prayoga. Saya akan menjelaskan mengenai round robin scheduling. Round robin adalah salah satu algoritma CPU scheduling yang termasuk ke dalam preemptive scheduling. Prinsip dasarnya adalah time sharing, yang dimana setiap proses dijalankan secara bergantian dengan jangka waktu tertentu yang disebut time quantum atau time slice. Karakteristik dari round robin adalah preemptive yang pertama. Preemptive itu apa sih? Preemptive itu adalah merupakan proses yang bisa dihentikan sementara jika waktu kuantumnya habis. Lalu ada fairness atau keadilan. Fairness ini merupakan semua proses mendapatkan kesempatan eksekusi secara merata. Lalu ada time quantum, besarnya waktu CPU diberikan ke tiap proses secara bergiliran. Lalu jika Q-nya terlalu kecil, maka konteks akan switching. Jika terlalu sering, maka overhead akan tinggi. Dan jika Q terlalu besar, mirip dengan first come first serve. Lalu kemudian mekanisme kerja dari round robin. Mekanisme kerja dari round robin yang pertama itu semua proses dimasukkan ke dalam ready queue berbentuk antrian, yaitu first in first out. Lalu yang kedua, CPU mengambil proses pertama dari antrian. Lalu yang ketiga, ada proses dijalankan selama time quantum. Lalu jika proses selesai sebelum waktunya habis, maka proses akan keluar dari sistem. Dan selanjutnya ada jika proses belum selesai, sisanya dikembalikan ke ready queue di belakang. Lalu CPU lanjut ke proses berikutnya. Nah, saya akan memberikan contoh. Misalnya terdapat 3 proses dengan burst time atau BT sebagai berikut. Yang pertama itu P1-nya 10 ms, P2 5 ms, yang P3-nya 8 ms. Dan time quantumnya itu 4 ms. Maka urutan yang akan dieksekusi adalah yang putaran pertama P1 yang 4 ms, P2 4 ms, dan P3 4. Lalu yang putaran kedua P1-nya 4, P2-nya selesai, P3-nya 4, dan putaran ketiga P1-nya 2 selesai, P3-nya 0 yang selesai. Maka hasil akhirnya semua proses selesai dengan giliran yang adil. Nah, kelebihan dari round robin ini adalah adil karena semua proses dapat giliran. Lalu respon cepat dengan sistem time sharing. Lalu kekurangannya, waktu turnaround bisa panjang jika jumlah proses banyak, dan juga ada banyak konteks switching jika kuantum. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai round robin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.